Di sini kita akan bahas mengenai pigmen. Setelah kita membahas mengenai analisa warna kemarin, ya, kita bahas mengenai pigmen. Pigmen sendiri itu apa? Jadi di sini pigmen itu berbeda dengan dyes, ya. Jadi pigmen itu adalah substansi yang terdiri dari partikel-partikel yang kecil, yang dimana partikel itu tidak bisa larut dalam medium larut. Dan biasanya di sini akan berbeda ketika itu dikatakan sebagai das. Kalau das itu berasal dari senyawa anorganik, kalau pigmen biasanya adalah berasal dari senyawa anorganik, ya. Ya, biasanya pigmen itu sifatnya tidak bisa larut dalam media apapun dengan media pelarut, ya. Sulit kalau menggunakan asam, menggunakan basa, menggunakan apa namanya? Senyawa anorganik atau pelarut organik akan susah untuk larutnya. Kecuali mungkin ketika itu adalah campuran gitu ya, pelarut-pelarutnya dicampur begitu sehingga mungkin akan sedikit bisa melarutkan. Nah, bedanya dengan DAES apa? Bedanya dengan DAES itu ketika DAES itu mudah sekali larut dalam media pelarut, terutama dia adalah media pelarutnya adalah nonpolar, ya senyawa organik atau pelarut-pelarut organik. Nah, ketika pigmen ini biasanya digunakan sebagai pewarnaan, ya pewarnaan dan kemudian sifatnya adalah untuk melindungi, ya untuk melindungi. Berbeda ketika saya hanya mewarnai saja, gitu ya. Tapi kalau pigmen ini sifatnya untuk melindungi. Misalkan saja kalian kalau punya apa namanya peralatan gitu ya, baik itu pagar atau yang lain begitu ya, atau tembok begitu ya. Jadi pigmen kalau dicat gitu ya, fungsinya tidak hanya sebagai menambah estetik sebuah peralatan atau sebuah instrumen atau sebuah tools gitu ya, tapi juga dia bersifat untuk melindungi tools tersebut dari beberapa hal, bisa dari panasnya terik matahari, bisa dari sinar UV atau yang lainnya. Jadi dia memiliki sifat protektif, ya, sifat yang melindungi dari sifat-sifat mungkin sifat korosi dan yang lain. Misalkan kita biarkan pagar di luar, ketika pagar di luar itu tanpa kita kasih cat gitu ya, kasih pelapis, maka itu mudah sekali terkorosif karena kena uh, apa namanya kelembapan, kena suhu yang ekstrim misalkan saja, kemudian kena udara dan yang lainnya sehingga dia mudah sekali teroksidasi. Lah, ketika kita kasih pigmen atau kita tambahkan cat gitu ya, karena cat di dalam cat itu ada tambahan pigmen, maka dia akan bersifat sebagai pelindung, protektif dalam tools tadi. Nah, di sini beberapa keuntungan dari senyawa pigmen dari anorganik diantaranya adalah dia tahan atau resisten terhadap panas ya, terhadap panas. Ketika adanya panas tinggi, misalkan salah contohnya ketika apa namanya cat tembok gitu ya, itu kan ada di luar. Lah, ketika ada panas dari terik matahari, maka dia bisa melindungi, dia resisten, tahan, gitu ya. Kemudian ketika ada cahaya, sinar UV, maka dia juga tahan terhadap sinar cahaya. Dia juga tahan terhadap kelembapan, terhadap cuaca. Maka misalkan saja kalian kalau punya mebel gitu ya, peralatan-peralatan dari kayu, dan sifat dari kayu itu adalah suka sekali untuk mengikat hidrat. Ya, suka sekali untuk mengikat hidrat. Ketika dia suka mengikat hidrat, maka salah satu kelemahannya adalah satu terjadi kemudahan untuk lapuk gitu ya. Kedua adalah akan menimbulkan jamur. Nah, ketika kita kasih pigmen atau kita tambahkan cat, karena di dalam cat itu ada tambahan pigmen atau ada tambahan pigmen yang lain yang mungkin di aplikasi selain cat gitu ya, karena ada beberapa yang tidak hanya cat di pigmen itu. Nah, maka itu akan apa namanya melindungi peralatan atau tools atau mebel tadi dari adanya pelapukan, adanya apa namanya jamur gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dia tahan juga terhadap pelarut-pelarut kimia. Jadi ada HCl, ada pelarut-pelarut yang lain, dia itu sangat tahan ya. Nah, salah satu yang biasanya digunakan gitu ya
digunakan oleh customer gitu ya, banyak digunakan. Itu contohnya adalah di pigmen besi oksida ya yang menghasilkan beberapa pewarnaan gitu ya, kemudian biasanya digunakan untuk pewarnaan di gerabah atau di keramik. Nah, ini adalah sifat-sifat yang mungkin yang ada di atau sifat dasar yang ada dalam pigmen, yaitu baik itu sifat kimia maupun sifat fisika, yaitu bagaimana komposisinya, kemudian kelembapannya, kemudian kandungan garamnya, kandungan air yang terlarut, kemudian kandungan asam yang terlarut, kemudian ukuran partikel, densitas dan kekerasan. Itu yang harus dimiliki oleh pigmen, ya. Kemudian stabilitasnya dia akan harus resisten. Jadi pigmen ini harus tahan atau resisten terhadap cahaya, cuaca, panas, kemudian pelarut kimia, kemudian anti korosif. Dia harus resisten, punya sifat ketahanan. Kemudian perilaku dalam binder. Jadi perilaku dalam binder ini dia memiliki mudah bergabung atau mudah tercampur dalam binder, ya, berinteraksi dengan binder, ya, dan memiliki sifat dispersi, ya, saling berdispersi gitu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dasar yang harus ada dalam pigmen. Nah, kemudian di sini ini adalah klasifikasi dari pigmen. Pigmen itu dibedakan menjadi pigmen organik dan pigmen anorganik ya. Biasanya kalau pigmen organik itu dikatakan sebagai dyes dan mudah sekali larut dalam pelarut-pelarut kimia gitu ya, terutama di sini adalah pelarut organik. Nah, kemudian di sini ini adalah beberapa komposisi dari pigmen, di mana dalam pigmen itu biasanya kandungannya adalah kandungan oksida. Jadi kalau saya punya nih di sini ada Ti gitu ya. Jadi TiO2, jadi ini adalah oksida jadi dari TiO2. TiO2 ini merupakan pigmen dasar ya yang sangat banyak digunakan dan number one gitu ya, sangat banyak digunakan karena dia memiliki warna putih, warna dasar gitu ya. Dan yang kedua pigmen yang banyak digunakan adalah Fe2O3 ya, alfa Fe23 yang memiliki warna merah. Jadi yang paling banyak pertama itu adalah TO2 karena paling banyak digunakan dan memiliki sifat apa namanya warna yang dasar yaitu warna putih. Kemudian yang kedua adalah besi oksida hematit gitu ya yang memiliki warna merah. Nah, itu paling banyak digunakan. Nah, komposisi kimia dari pigmen itu salah satunya adalah oksida. Contohnya ini adalah oksida. Ini juga oksida yang mengandung atom O gitu ya. Kemudian di sini ada FeS ya, bisa contohnya kalau dalam besi. FeS berarti sulfida ya, ini komposisi kimianya. Kemudian di sini adalah oksida hidroksida, berarti di sini ada FeOOH ya. Jadi saya punya di sini ada oksida, ada juga hidroksida. Itu adalah komposisi kimia. Kemudian ada silikat, yaitu SO4 ya. Kemudian ada sulfat gitu ya, SO4 gitu ya. Nah, kalau ini SiO gitu ya. SiO4 silikat. Kalau ini adalah SO4 2-. Nah, kemudian karbonat berarti CO3 2-. Nah, itu ada kandungan ini. Ada kandungan beberapa ini. Itu komposisi kimia yang ada dalam pigmen. Nah, teori dari warna, jadi pigmen ini adalah material yang dapat mengubah warna, baik itu warna yang ditransmisikan maupun direfleksikan, dihamburkan ya berdasarkan cahaya, penyerapan cahaya, keselektifan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi kalau misalkan saja kita melihat pigmen gitu, warna merah, warna hijau, warna biru, warna kuning, warna purple ya gitu ya, itu adalah karena ternyata pigmen ini adalah material yang bisa kemudian menyerap atau merefleksikan. Di situ adalah berdasarkan penyerapan cahaya gitu ya, karena pada panjang gelombang tertentu. Jadi kalau kita melihat warna merah,
Berarti dia penyerapannya atau transmisinya atau refleksinya di situ pada panjang gelombang berapa? Akan berbeda ketika dia memiliki warna hijau. Ya, jadi panjang gelombang yang tertentu masing-masing tidak sama. Jadi kalau misalkan ini pada panjang gelombang sekitar 560-an gitu ya. Kemudian ini berbeda lagi pada panjang gelombangnya. Jadi beda-beda. Nah, biasanya di sini kalau ada penyerapan absorption maka bisa jadi ada reflection. Jadi kebalikannya. Ada reflection, kemudian di sini ada absorption. Gitu ya. Jadi dia apakah diserap ataukah yang dihamburkan. Jadi ya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat warna putih misalkan saja, berarti karena ada sumber gitu ya, sumber cahaya yang mengenai suatu objek begitu. Maka kalau kita melihat warna putih, jadi kalau mata kita ternyata dia itu melihat warna putih, maka ada cahaya yang kemudian mengenai objek dan ternyata objek ini lebih banyaknya adalah mentransmisikan ke mata kita atau merefleksikannya adalah ke mata kita, hanya sebagian yang diserap oleh objek tadi. Jadi itu adalah mekanisme yang terjadi ketika kita melihat suatu warna. Jadi warna-warna ini adalah berdasarkan panjang gelombang yang tertentu gitu ya. Nah, ketika ada sumber cahaya yang kemudian mengenai suatu objek, ya, mengenai suatu objek, kemudian ternyata apakah dia direfleksikan ataukah dia diserap, dan seberapa banyak yang diserap dan seberapa banyak yang direfleksikan, dan ini adalah selektif pada panjang gelombang tertentu. Nah, di sini jadi hubungan antara warna yang dari cahaya yang diserap dengan warna tadi itu kan tergantung dari panjang gelombang tertentu tadi ya, apakah dia warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru gitu ya. Nah, ketika kita melihat cahaya, maka ada warna yang diserap dan ada warna yang dihamburkan gitu ya, direfleksikan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah warna yang diserap dan warna komplementer. Ya, jadi kalau misalkan warna komplementernya adalah blue green, maka warna yang diserap adalah merah. Jadi kalau misalkan saja di sini ada sumber cahaya gitu ya, ini ada sumber cahaya yang kemudian di sini mengenai suatu objek gitu ya. Nah, kemudian ada sebagian yang diserap dan ada yang sebagian yang direfleksikan oleh mata kita. Maka di sini kalau kita melihat warnanya adalah warna biru, maka ternyata yang diserap itu adalah yang merah, gitu ya. Jadi kebalikannya. Nah, itu tergantung dari panjang gelombangnya masing-masing, gitu ya. Jadi ada warna komplementer dan ada warna yang diserap, dan itu adalah kebalikan. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, di mana ketika nilai A dan B gitu ya. Jadi ini adalah A plus, ini adalah A min. Kemudian ini adalah B plus, ini adalah B min. Ya, makan, makan. Ya, makan. Nah, di sini ini warna merah gitu ya. Kalau A-nya semakin positif maka semakin warna merah. Kalau semakin negatif maka ini adalah semakin hijau. Nah, karena ini adalah kebalikan ya. Jadi warna yang diserap apa, warna komplementernya apa. Begitu juga ketika di sini warna aminnya ini atau min A-nya itu lebih besar, lebih negatif gitu ya nilai A-nya, maka dia semakin menunjukkan dia ke warna hijau. Tapi kalau semakin positif, maka dia adalah semakin ke warna merah. Begitu juga dengan ketika B-nya ini semakin positif, maka dia semakin ke kuning. Tapi kalau B-nya negatif, maka dia semakin ke biru. Jadi kebalikannya, ya, kebalikannya antara warna ini adalah berbalik.
Jadi ada warna yang diserap, ada warna komplementer, ada warna yang diserap, ada warna yang direfleksikan. Nah, teori dari warna sebagaimana yang kita bahas kemarin itu ya, pernah dibahas sebelum ya. Jadi di sini hubungannya adalah hubungan dengan struktur elektronnya. Jadi antara warna dengan struktur elektronnya itu adalah berdasarkan kesamaan Planck, di mana ini perubahan energi itu adalah sama dengan H dikalikan dengan V. V itu apa? V itu adalah frekuensi, begitu ya. Nah, frekuensi maka kita jabarkan lagi, frekuensi itu adalah sama dengan C dibagi dengan lambda. Maka ketika semakin panjang gelombangnya semakin besar, maka delta E-nya semakin kecil, begitu ya. Nah, ketika delta E-nya adalah semakin kecil, maka lambdanya adalah semakin besar. Jadi kalau ini adalah kebalikan. Jika kita punya panjang gelombang, misalkan panjang gelombangnya adalah sekitar 650 misalkan saja, dengan di sini ada panjang gelombang 400 misalkan saja ya, 400 nanometer, ini nanometer, ini nanometer, maka otomatis nih di sini perubahan E-nya ini jauh lebih kecil. Yang ini adalah lebih kecil ya, ini lebih kecil dibandingkan yang sebelah sini. Ini delta E-nya jauh lebih besar ya, jauh lebih besar yang sebelah sini. Jadi semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin kecil delta E-nya. Nah, sehingga nanti ketika panjang gelombang suatu pigmen ternyata dia adalah semakin besar, maka otomatis energi yang dihasilkan itu adalah semakin pendek. Sehingga nanti ketika aku mencari, oh ternyata energi band gap-nya juga berpengaruh. Oh iya, energi band gap pasti juga berpengaruh karena di situ hubungannya adalah dengan panjang gelombang ya. Energi band gap-nya juga berpengaruh. Maka ketika energi band gap-nya pengaruh atau energi pitanya berpengaruh, maka di situ bisa jadi sifat kemagnetannya atau konduktivitasnya juga sangat berpengaruh karena energinya berpengaruh gitu ya. Jadi semuanya saling mempengaruhi. Nah, sekarang mekanisme terbentuknya warna itu ada 4 mekanisme. Di mana yang pertama adalah warna itu berasal dari mekanisme dari efek dari medan ligan. Jadi medan ligan. Kalau kita lihat unsur-unsur dari golongan transisi ya, dari golongan B, golongan transisi misalkan saya punya di sini adalah ada Fe, ada Cu, ada Mn, gitu ya. Nah, ada Ti. Ini kan semuanya adalah berasal dari unsur-unsur golongan transisi, di mana dia memiliki orbital yang orbitalnya adalah tidak tidak lengkap gitu ya, sehingga dia menghasilkan efek dari medan ligan. Nah, ketika dia memiliki efek dari medan ligan, maka pasti otomatis di sini senyawaan ini memiliki warna. Jadi warna ini berasal, mekanisme adalah salah satunya dari efek medan ligan. Yang kemudian yang kedua di sini adalah dari mekanisme dari teori pita, atau di sini adalah energi band gap ya. Nah, ketika di sini E gitu ya. Jadi antara saya punya logam kemudian semikonduktor atau di situ senyawaan yang didoping begitu ya, senyawaan didoping atau semikonduktor yang didoping, maka otomatis memiliki warna yang berbeda. Misalkan saja saya punya di sini adalah TiO2. Nah, TiO2 itu kemudian ketika di sini saya doping begitu ya, saya doping dengan Fe yang awalnya di sini adalah memiliki warna putih gitu ya. TiO2 ini warna putih, kemudian saya doping dengan Fe dengan cara menyisipkan, berarti di situ ada kecacatan interstisi, maka yang awalnya mungkin bisa jadi dia berwarna putih, maka ketika ada energi band gap yang semakin turun begitu ya, yang awalnya di situ mungkin TiO2 adalah memiliki energi band gap sekitar 3 ya, ketika disisipi dengan Fe maka dia akan menghasilkan energi band gap mungkin lebih turun lagi begitu ya, energi turun lagi yaitu sekitar 2 sekian, sekian misalkan 2,3 gitu ya. Energi band gap-nya turun. Ketika energi band gap-nya turun, otomatis di situ nilai panjang gelombangnya semakin tinggi, semakin besar.
Nah, ketika panjang gelombangnya semakin besar, maka menghasilkan warna yang berbeda. Nah, sehingga di situ adalah mekanisme terbentuknya warna berasal dari energi kita. Kemudian yang ketiga adalah berasal dari orbital molekul. Nah, biasanya di sini ini adalah karena konjugasi elektron. Biasanya senyawaan-senyawaan dari senyawaan organik gitu ya. Ada transfer muatan, ada konjugasi elektron dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah warna yang dihasilkan dari geometri dan sifat optik. Lah, biasanya di sini hubungannya adalah dengan indeks bias. Berapakah indeks biasnya? Apakah indeks biasnya 1, apakah ini indeks sekian, maka pasti otomatis memiliki warna yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya, di sini adalah sifat warna. Jadi ketika foton memasuki film yang terpigmenkan, maka ada 3 peristiwa yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah, 1, itu mungkin karena diserap oleh partikel pigmen, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dihamburkan oleh partikel pigmen, dan yang ketiga adalah mungkin bisa jadi itu akan diteruskan oleh partikel dalam pigmennya. Jadi kalau misalkan saja saya punya pigmen begitu ya, ini ada sumber cahaya gitu. Nah, ternyata bisa jadi yang terjadi kita kalau melihat warna atau terbentuknya warna itu, maka ketika ada sumber cahaya, maka di sini ini bisa jadi ini diserap oleh partikel pigmen atau objeknya. Nah, atau bisa jadi di sini ada yang dipantulkan sebagian, ya, ada yang dipantulkan sebagian, atau yang dipantulkan, atau bisa jadi ternyata di sini hanya langsung dia melewati saja partikel pigmen. Jadi ada 3 kemungkinan terjadinya atau sifat warna ketika ada suatu foton atau cahaya yang melewati pigmen tadi. Maka yang pertama adalah bisa jadi dia diserap oleh pigmennya atau objeknya, atau bisa jadi dia direfleksikan gitu ya, dihamburkan, atau bisa jadi dia adalah diteruskan gitu ya. Ada tiga peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, jadi di sini misalkan saja ini adalah sumber cahaya atau foton begitu ya, yang kemudian mengenai suatu objek. Nah, objek ini adalah pigmennya, film pigmennya, maka kita bisa melihat suatu warna ini merah, kuning, hijau. Itu juga berdasarkan seberapa banyak yang diserap dan seberapa banyak yang direfleksikan, tergantung juga dengan panjang gelombangnya. Jadi ketika ada sumber foton atau sumber cahaya itu yang kemudian mengenai suatu objek ya, kemudian ternyata sebagian besarnya adalah diserap, maka kita pasti akan melihat warna yang namanya warna hitam. Tapi sebagian besarnya adalah dihamburkan ya, direfleksikan, scattering, maka kita akan pasti melihat warna putih. Jadi bedanya antara warna hitam dengan warna putih itu demikian. Ketika semakin banyak yang diserap gitu ya, maka dia akan pasti warna hitam. Tapi ketika semakin banyak yang dipantulkan gitu ya, maka dia akan memiliki warna putih ya. Kemudian kalau kita melihat warna berbagai macam, bagaimana? Ya tergantung dengan panjang gelombangnya tertentu, dia akan selektif gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, begitu juga penyebab warna berdasarkan mekanismenya tadi ternyata ada penyebabnya juga. Penyebabnya adalah salah satunya adalah dari vibrasi dan rotasi yang menyebabkan warna pijar. Jadi kalau misalkan saya punya ini ya, besi gitu ya. Besi ini ketika dipanaskan pada suhu tertentu dia memiliki warna pijar yang berbeda ketika suhunya berbeda, ya. Kemudian yang kedua adalah efek medalikan tadi, yang kemudian yang ketiga adalah efek orbital molekul sama dengan yang tadi, kemudian adalah efek energi pita dan geometris atau sifat optik tadi. Nah, jadi kalau kita lihat dari yang pertama, warna dari pijaran. Jadi objek yang dipanaskan pada suhu tinggi akan menghasilkan warna tertentu. Ya, jadi kalau kalian menyalakan kompor begitu ya, menyalakan kompor. Nah, di situ pasti akan menghasilkan warna yang berbeda. Pertama mungkin agak kekuningan gitu ya. Lambat laun dia akan menghasilkan warna yang merah gitu ya. Lambat laun kemudian dia menghasilkan warna biru. Semakin tinggi suhunya lagi, dia menghasilkan warna yang agak-agak unguan.
Jadi ternyata suhu tinggi juga menghasilkan warna. Jadi objek ketika dipanaskan pada suhu tinggi akan menghasilkan warna yang beragam. Nah, kemudian di sini cahaya yang dihasilkan dari foton yang dilepaskan oleh elektron, atom, dan molekul ketiga energi vibrasi termal dipancarkan sebagai radiasi. Jadi kemudian pada tahun 90-an, ini Max Planck kemudian menemukan bahwa kuantitas energi yang digunakan untuk menjelaskan radiasi benda hitam yang menghasilkan teori kuantum. Sehingga di sini kalau kita lihat dari energi kuantum, bahwasanya energi elektromagnetik itu adalah tidak bisa diradiasikan atau tidak bisa diserap pada sembarang jumlah, tapi hanya dalam bentuk diskrit atau jumlah tertentu gitu ya. Dan ini energi inilah yang disebut sebagai energi kuantum yang tergantung dari frekuensinya. Jadi tergantung dari seberapa besar frekuensinya. Jadi kalau kita bahas mengenai frekuensi, maka otomatis hubungannya adalah dengan panjang gelombang, karena F itu adalah sama dengan C dibagi dengan lambda, sedangkan C ini adalah ketetapan, H juga ketetapan, gitu ya. Nah, di sini kalau kita bahas mengulang dari radiasi benda hitam ya di materi di kuantum, ternyata secara klasik gitu ya, intensitas radiasi yang dihasilkan dengan sebanding dengan frekuensi yang diberikan. Jadi semakin tinggi frekuensinya, maka otomatis di situ harusnya kan semakin tinggi pula kan gitu ya energi yang diberikan atau intensitas yang diberikan. Ternyata tidak demikian, ternyata ini ketika pada semakin tinggi, ternyata di situ adalah panjang gelombangnya ternyata semakin rendah. Disitulah yang dinamakan sebagai bencana UV tadi gitu ya. Berarti tidak sembarang jumlah tadi. Nah, ini saya lewati saja. Jadi di sini ini adalah warna eksitasi gas, ini adalah dari eksitasi ya. Ini berasal dari vibrasi dan rotasi ya. Jadi warna itu terbentuk dari vibrasi dan rotasi. Kemudian berikutnya di sini ini adalah beberapa warna yang terbentuk dari medan ligan ya. Jadi ketika golongan-golongan transisi itu atau golongan P itu dia memiliki warna yang beragam ya, warna beragam tergantung dari bagaimana orbitalnya, apakah terisi lengkap ataukah tidak gitu ya. Nah, memiliki warna yang beragam, ada warna hijau, warna kuning, merah, biru dan yang lainnya. Nanti kalau sudah selesai akan mati sendirinya ya. Jadi ini adalah karena pembentukan dari medan ligan tadi ya. Jadi apakah orbitalnya terisi ataukah tidak begitu ya. Sehingga di sini ini adalah energi dari medan tetrahedral, kemudian yang sebelah sini ini adalah dari medan oktahedral. Nah, ini juga warna dari orbital molekul. Yaitu karena di sini adalah senyawaan-senyawaan organik yang mungkin terkonjugasi gitu ya, sehingga menyebabkan akan terbentuknya warna dari suatu senyawaan yang mungkin di situ bisa jadi terdiri dari ikatan tunggal maupun ikatan rangkap gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan di situ akan terbentuk warna dari suatu senyawa organik. Nah, sampai situ saja untuk pigmen gitu ya. Kita akan lanjut mungkin dari Rabu itu adalah kita bahas mengenai ukuran partikel gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti saya kirimkan saja materinya ke Salman begitu ya. Tolong dipelajari kembali.